Mengejutkan sekali. Ternyata pertemuan antara Mutiara dan juga Pak Bobi yang didampingi oleh Kenjo. Hal ini pun membuat Kenjo amat begitu shock berat. Ternyata Kenjo tidak menduga kalau ternyata Pak Bobi ini adalah kakek dari Mutiara. Perlu kita ketahui guys, saat ini ternyata Pak Bobi benar-benar ingin mencari tahu tentang keberadaan cucunya. Dan saat ini pertemuan kembali antara kakek dan cucunya ini akan bisa menambahkan peluang bagi Mutiara dan akan bisa mengetahui kalau ternyata orang tua kandungnya itu siapa. Karena saat ini Pak Bobi ini adalah ayah kandung dari Widuri yang selama ini tidak diketahui oleh Mutiara. Namun Widuri sempat memberitahu hal tersebut kepada kakeknya. Bagaimanapun juga Widuri ini adalah anak kandung dari kakek tersebut dan ini akan menjadi salah satu perbenaan untuk kita saksikan. Karena terlebihnya banyak para pendukung Mutiara yang saat ini benar-benar berkomitmen untuk supaya bisa membantu perusahaan dari Pak Aditya. Bahkan Rianti pun saat ini benar-benar berlutut. Ternyata kakek dari Mutiara bukan orang biasa. Dialah orang dermawan yang benar-benar mempunyai kekayaan yang cukup lebih melimpah 10 kali lipat dari perusahaan Sandra. Dan kali ini perusahaan dari Pak Aditya benar-benar akan dibantu oleh Pak Bobi dan Pak Aditya dan juga Rianti termasuk Kenjo benar-benar sangat begitu shock berat. Apalagi Rianti sempat berlutut di hadapan Mutiara dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Karena ia selama ini benar-benar selalu merendahkan Mutiara guys. Lalu bagaimana keseruannya? Namun sebelum lanjut juga seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Sebelumnya kita mengetahui sendiri bahwasanya perusahaan dari Pak Aditya kini benar-benar berambang dalam kehancuran ketika Pak Dendi saat itu mempertanyakan soal pengkhianatan yang dilakukan oleh Aditya. Memang ini adalah fix kesalahan dari Pak Aditya yang sudah benar-benar menduakan Rianti yang pada akhirnya berujung dalam sebuah kefatalan. Dan ini akan mengakibatkan nasib dan karir dari Pak Aditya sendiri benar-benar mengalami pemerosotan dikarenakan Sandra yang terus-menerus mengancam kepada Pak Aditya agar supaya Kenjo dekat bersama dengan Sandra. Dan akhirnya Kenjo lebih memilih dekat bersama dengan Mutiara daripada Sandra. Dan akhirnya Sandra pun terpaksa membuktikan dan membongkar kelakuan jahat pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Aditya kepada Rianti. Hingga pada akhirnya Pak Dendi pun sempat memutus kontrak kerja bersama dengan perusahaan dari Pak Aditya akibat ulah dan perbuatannya sendiri. Saat ini nampaknya terlihat jelas kalau pada saat itu Kenjo bertemu bersama dengan papanya. Pada saat itu Pak Aditya benar-benar lemah dan lesu memikirkan perusahaannya yang benar-benar mengalami kebangkrutan. Dan Kenjo saat ini tetap tenang. Walaupun sebelumnya ia mempunyai masalah bersama dengan Rianti karena pada saat itu Kenjo terus-menerus membela Mutiara dan di sini Rianti sudah bisa menilai kalau ternyata Kenjo mempunyai perasaan yang lebih terhadap Mutiara karena memberikan perhatian dan juga perlindungan, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi bisa melindungi Mutiara. Kenjo pun di sini sempat berpikir untuk supaya bisa bertemu dengan Pak Bobi. Karena bagaimanapun juga cuma Pak Bobi inilah yang bisa membantu perusahaan Pak Aditya untuk kembali bangkit. Kenjo pastinya akan mengusahakan itu semua karena Kenjo orangnya tidak pernah putus asa. Ia pun selalu berusaha walaupun
hasilnya memang sangat begitu 50%. Dan nampaknya kali ini Kenjo pun akan mengajak Mutiara untuk bisa bertemu dengan Pak Bobi, karena satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan perusahaan tersebut adalah Mutiara, guys. Mutiara pada saat itu benar-benar sangat begitu kaget dan shock. Mau tak mau Rianti harus mendandani Mutiara agar supaya terlihat lebih elegan, lebih cantik, dan bisa merespon bahwasanya Pak Bobi mau bekerja sama bersama dengan perusahaan dari Pak Aditya. Karena satu-satu jalan, satu-satunya harapan dari perusahaan Pak Aditya adalah dibantu oleh perusahaan dari Pak Bobi ini, guys. Desus-desus punya desus kalau ternyata Pak Bobi ini merahasiakan dirinya dan ia juga berpura-pura akan menolong dan membantu Mutiara. Ternyata Pak Bobi ini adalah kakek dari Mutiara, guys. Perlu kita ketahui saat ini Mutiara benar-benar belum tahu kalau ternyata Pak Bobi ini adalah kakeknya, grandfathernya. Dan di sini pastinya Sandra akan dibuat kejang-kejang. Saat ini nampaknya Rianti sempat menghiasi dan mendandani si Mutiara yang sempat memberikan make up, dan setelah Mutiara keluar dengan make upan Rianti, ternyata Mutiara sangat begitu glowing sekali, guys. Sangat begitu cantik sehingga Kenjo pun saat itu benar-benar memuji langsung di hadapan Mutiara kalau Mutiara ini sangat begitu cantik, bagaikan bidadari yang turun dari langit ke-8 dan akan mandi di sungai ataupun di kali besar. Yang ternyata kainnya tersebut diambil oleh Kenjo hingga pada akhirnya Mutiara menikahlah bersama dengan Kenjo. Itu peribahasa dari Jakatarum, guys. Dan perlu kita ingat juga saat ini sepertinya Mutiara pada saat itu diantar oleh Kenjo untuk bertemu dengan Pak Bobi. Alhasil, pertemuan Pak Bobi dan juga Mutiara justru membuat Pak Bobi ini semakin mengingat tentang cucunya. Ketika ia benar-benar merasa kehilangan cucunya dan akhirnya ia pun menceritakan semuanya di sini, berkat Mutiara, akhirnya Pak Bobi mau bekerja sama dengan perusahaan Pak Aditya hingga pada akhirnya perusahaan Pak Aditya kini benar-benar terselamatkan dan tidak ada lagi kinerja yang cukup lebih menghancurkan perusahaannya. Dan di sini Pak Aditya akan benar-benar tersadar kalau ternyata perselingkuhan itu hanyalah sebuah karma yang benar-benar akan menghancurkan karir dan perusahaannya. Lalu bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja, guys, kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.